Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahadihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Imam Muhammad Al-Fudhali wa sahibu syarha Hadratul Imam Ibrahim Al-Bayjuri wa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas sifat qidam. Hari ini kita masuk dalam pembahasan sifat baqa. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u. Wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa. Wa maknahu annahu ta'ala la akhira lahu, yang artinya, yang maknanya baqa bagi Allah atau kekal bagi Allah, itu maknanya adalah tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai la yalhaqahu ay la yalhaqu wujudahu adamun. Artinya wujudnya Allah tidak akan dijumpai oleh tiada. Kalau kiai neranginnya wujudnya Allah itu tidak akan terkejar oleh tiada. Tiada itu nggak bisa mengejar wujudnya hingga nggak bisa menggantikan.
Kalau wujud kita kan bisa dikejar sama tiada, makanya bisa digantikan sama tiada. Wujudnya Allah disebut baqo, maknanya tidak akan berakhir. Maknanya enggak berakhir itu tidak akan tersusul oleh tiada. Nah, surga kan juga kekal, neraka juga kekal. Tapi kekalnya surga, kekalnya neraka itu kekal yang maknanya dikekalkan, bukan kekal dari dirinya sendiri. Kalau kekal dari dirinya sendiri itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang lain yang kekal wujudnya dari dirinya sendiri. Karena wujudnya yang lain selain Allah itu diciptakan. Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Ketika dia kok ada terus, maka keberadaannya dilanjutkan oleh Allah, keberadaannya diteruskan oleh Allah, keberadaannya dilanggengkan atau dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti keadaan yang ada pada kita. Semua keadaan yang ada pada kita, apabila keadaan itu berlanjut, maka keberlanjutan itu dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Ada orang usianya sampai ribuan tahun. Siapa? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu diceritakan usianya sampai 1700 tahun. Jadi kalau zaman Nabi Nuh ada anak mati usia 100 tahun itu masih balita. Lah yang usianya 1700 tahun, 100 tahun masih balita. Kalau sekarang 100 tahun keok udah. Makanya tadi dia itu nggak langgeng sendiri, tapi dilanggengkan oleh Allah. Para malaikat malah hebat lagi, udah nggak pakai mati. Matinya nanti hari kiamat sekalian. Iblis nggak pakai mati, matinya hari kiamat. Kok bisa lama? Karena dilanggengkan oleh Allah. Dia nggak bisa melanggengkan dirinya sendiri, nggak bisa. Nah, dikatakan idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya itu tidak bisa diundur dan nggak bisa dimajukan. Kayak Quran itu kalau menyinggung orang hebat di dunia gampang. Kalau ukuran kita orang hebat itu kayak apa? Ukuran kita namanya. Kita kalau nyebut ini orang hebat ukurannya apa? Kuat. Sabar. Itu apa ukuran orang hebat? Kuat. Kalau Al-Quran Allah menyinggung kalau memang di antara kamu ada yang hebat, ukurannya apa? Bisa enggak nahan mati? Kalau malaikat Israel datang kamu enggak mati, nah kamu hebat berarti. Quran gitu doang. Tidak ada yang bisa melanggengkan dirinya sendiri. Semua dilanggengkan oleh Allah. Sehatnya dilanggengkan, kuatnya dilanggengkan, ibadahnya dilanggengkan, dan bisa pula sewaktu-waktu diganti oleh Allah. Karena yang langgeng dari dirinya sendiri itu hanya Allah. Yang tidak terganti wujudnya dengan yang lain itu hanya Allah. Adapun yang lain senantiasa terganti wujudnya. Wujud yang sekarang hilang diganti wujud yang baru. Wujud yang muda hilang ganti wujud yang tua hilang terus ganti wujud yang renta terus.
Sehingga tidak ada yang kemudian langgeng dengan sendirinya, enggak ada. Apapun juga. Ini kita diajak hari ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani mengenal kepada sifat baqo bagi Allah. Jadi dimaknai langgeng, abadi, kekal, selama-lamanya. Maknanya bagi Allah itu wujudnya tidak terkena tiada. Lah kalau langgeng yang ada pada kita artinya apa? Wujudnya ada terus. Nah, ini wujudnya itu diteruskan oleh Allah. Kalau Allah baqo maknanya apa? Wujudnya tidak akan pernah terkejar oleh tiada. Wujudnya tidak akan tersentuh oleh tiada. Itu namanya baqo. Sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, namanya baqo hakiki. Kalau kita kan baqonya baqo zamani. Salah. Baqonya kita itu dikekalkan, bukan kekal dari dirinya sendiri, bukan. Jadi ini kita disuruh menyadari akan hal ini. Nah, ini penting kita mengingat ini. Kalau di di pelajaran akidah, maka ini cukup dengan mengenal seperti ini, kita cukup dianggap sudah menggugurkan kewajiban kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diperintahkan yang aneh-aneh, ngerti yang macam-macam, enggak cukup. Ngerti Allah itu wajib baqo, maknanya Allah itu wujudnya abadi, wujudnya langgeng, wujudnya selamanya kekal, yang artinya tidak akan tersentuh oleh tiada. Adapun baqo bagi surga, baqo bagi neraka, itu maknanya dilanggengkan oleh Allah. Kayak ini lampu lah, saya nyalain lampu, mau saya nyalain terus terserah saya. Sewaktu-waktu bisa saya matikan. Artinya sewaktu-waktu bisa tergantikan dengan tiada. Sedangkan Allah tidak demikian. Apa dalilnya? Apa buktinya kalau Allah itu baqo? Apa buktinya kalau Allah itu kekal? Wa dalilu ala dzalika annahu, sungguhnya laulam yajib lahu baqa'u, apabila Allah itu tidak wajib baqo, la amkana ayyakuna fanian. Maka kalau Allah itu enggak baqo, berarti kita negasikan ini, kita negatifkan, kita tiadakan sifat baqo. Kalau mau menetapkan sifat wajib itu, maka sifat wajib itu sifat yang bagaimana? Yang tidak pernah akan tiada, namanya sifat yang wajib. Maka kalau kita mau tahu sifat wajib gimana? Ya kita tiadakan. Coba kalau ditiadakan gimana gitu loh. Allah wajib ada, kalau tiada gimana? Allah wajib kidam, kalau tidak kidam gimana? Allah wajib baqo, gitu kan? Kalau nggak wajib, kalau nggak baqo gimana? Maka jawabannya harus ketemu kepada wajib baqo, karena itu menjadi sifat yang tetap bagi Allah. Kalau Allah tidak baqo, maka akan jadinya wujudnya Allah fana. Fana itu apa? Rusak, hancur, binasa. Kalau Allah tidak baqo, maka wujudnya pasti wujud yang binasa, wujud yang bisa mengalami tiada, seperti wujudnya kita. Wujudnya kita semua ini bisa mengalami tiada, karena dasarnya wujudnya kita diciptakan.
Wujud yang diciptakan itu selalu bisa menerima dua perkara. Menerima ada ya bisa, menerima tiada bisa. Itu wujudnya kita. Nah, kalau bagi Allah wujudnya hanya menerima satu, menerima ada, tidak menerima tiada. Itu namanya wujud yang wajib, wujud yang mutlak, wujud yang dzati, itu begitu. Yang tidak menerima tiada. Jadi apabila Allah itu wujudnya mengalami tiada, berarti wujudnya fana. Wujudnya akan bisa binasa seperti kita. Lakin akan tetapi imkanul fana lahu ta'ala muhalun. Mungkinnya Allah itu fana, mungkinnya Allah itu rusak, mungkinnya Allah itu binasa, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mustahilnya? Lau kana fanian, apabila Allah itu fana wujudnya, lakana jaizan wujud, maka pasti wujudnya Allah itu wujud yang jaiz, wujud yang boleh tiada. Itu wujud yang apa? Jaiz. Lah wujudnya Allah wajib, berarti wujudnya Allah tidak akan menerima tiada, karena bukan wujud yang jaiz. Wujudnya jaiz kayak apa? Ya wujudnya makhluk. Semua makhluk itu wujudnya jaiz, dari tiada menjadi ada. Artinya wujud yang boleh menerima ada dan boleh menerima tiada, itu wujud yang jaiz. Adapun wujudnya Allah ini wujud yang wajib, yang zati, yang mutlak, hingga wujudnya tidak menerima tiada. Jadi mustahil kalau wujudnya Allah itu fana. Idlau kana jaizal wujud. Lah kalau wujudnya Allah itu bisa fana, berarti Allah itu wajib jaizul wujud. Kalau jaiz wujud bagaimana? Lakana hadisan. Pasti wujudnya Allah itu wujud yang hadis, wujud yang baru. Baru itu apa? Tadinya tiada menjadi ada, namanya baru. Jadi kalau wujudnya Allah itu jaiz, kalau Allah itu jaiz keberadaannya, maka wujudnya pasti baru. Karena setiap barang jaiz ketika dia diwujudkan, maka wujudnya pasti baru. Enggak ada barang jaiz yang azali, enggak ada. Barang jaiz wujudnya enggak ada yang azali. Barang jaiz wujudnya pasti baru. Nah, barang jaiz itu, karena barang jaiz itu sebelum dia diwujudkan, barang jaiz, makhluk ini semua sebelum dia diwujudkan, keadaannya gimana? Keadaannya seimbang, ya kan? Antara ada dan tiada. Jadi barang jaiz itu sebelum diciptakan derajatnya seimbang, ada ya boleh, tiada boleh. Ketika dia kok diwujudkan, berarti wujudnya pasti wujud yang baru. Lakin huwa ay kaunu hadisan muhalun, tapi adanya Allah itu wujudnya baru, ini mustahil. Mana mustahil buktinya? Laukana hadisan lantafa anhul kidam. Kalau Allah itu wujudnya baru, berarti yang kemarin kita bahas wajib kidam harus hilang. Sedangkan kemarin kita sudah bahas Allah itu wajib kidam. Maka kalau Allah itu wajib kidam, berarti juga wajib baqo. Karena wujud yang
jaiz, tidak mungkin wujudnya itu kidam. Wujud yang jaiz, wujud apa yang baru, pasti dia wujudnya hadis. Dia perkara jaiz, wujudnya pasti hadis, tidak mungkin azali, tidak mungkin kidam. Itlau kana hadisan lantafa anhul kidam, lakin intifa'u kidam anhu mohalun. Tapi hilangnya atau tiadanya sifat kidam bagi Allah mustahil. Lianna qad qama dalilu ala wujubil kidami lahu ta'ala. Karena sudah kita tetapkan, sudah ditemu oleh setiap akal yang sehat bahwa Allah itu wajib bersifat kidam di dalam wujudnya. Mana sudah kita bahas kan, bagaimana wajibnya Allah bersifat kidam. Kalau Allah enggak kidam gimana? Kalau Allah itu enggak kidam, yang terjadi apa? Berarti Allah diciptakan. Kalau Allah diciptakan gimana? Maka yang menciptakan siapa? Kalau Allah diciptakan, yang menciptakan siapa? Siapa? Allah kan Tuhan. Kalau Allah itu diciptakan, yang bikin siapa? Ya Tuhan lagi berarti. Karena yang bisa bikin siapa? Tuhan. Tidak ada selain Allah yang bisa. Artinya tidak ada selain Tuhan yang bisa bikin, bisa menciptakan. Kalau Allah itu Tuhan, dikatakan Allah itu diciptakan, dia enggak kidam. Kalau Allah diciptakan, yang bikin siapa? Tuhan lagi. Berarti bapaknya Tuhan gitu. Nah terus bapaknya Tuhan yang bikin siapa? Kakeknya Tuhan. Ini enggak ada selesainya dong kalau begitu. Jadi Tuhan itu enggak mungkin diciptakan. Tuhan itu enggak mungkin baru gitu loh. Tuhan wajib kidam. Dia wajib tidak berawal. Karena kalau dia berawal akan terjadi daur atau tasalsul gitu. Kalau Allah itu kok baru, kalau Allah diciptakan akan terjadi daur. Kenapa daur? Berputar. Telur dari ayam, ayam dari, kapan selesainya bahas itu? Atau tasalsul, bersambung-sambung sesuatu tanpa ada selesainya. Yang bikin Tuhan siapa? Bapaknya Tuhan. Nah, bapaknya Tuhan yang bikin siapa? Kakeknya Tuhan. Kakeknya Tuhan siapa yang bikin? Buyutnya Tuhan. Ya ini nanti ada keluarga Tuhan akhirnya. Ini keturunan Tuhan. Sama kayak orang Nasrani, sama kayak orang Hindu yang mengakui Tuhan itu ya punya keturunan. Nah, ini kita menolak keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu boleh saja wujudnya baru atau wujudnya Tuhan itu baru, maka kita tolak. Mustahil. Kalau wujudnya Allah itu baru, wujudnya Tuhan itu baru, maka akan terjadi daur atau tasalsul, maka itu mustahil. Kalau baru itu mustahil, berarti wajibnya apa? Kidam. Karena baru itu lawan dari kidam. Wajib Allah itu kidam, mustahil Allah itu baru. Nah, kalau sudah diputuskan Allah itu wajib kidam, tidak berawal dalam wujudnya, maka wujudnya pula tidak akan berakhir. Itu loh. Wujud yang enggak ditemukan awalnya, maka wujud itu pula tidak akan ditemukan akhirnya. Maka itu yang jadi kesimpulan namanya apa? Wajibul wujud. Jadi wajib wujud itu wujud yang harus, itu wujud yang tidak ketemu Adam sebelumnya dan tidak ketemu Adam setelahnya.
tidak pernah ketemu tiada sebelumnya, tidak pernah ketemu tiada sesudahnya. Nah, kalau kita sebelumnya kita pernah ketemu tiada, sesudahnya nanti mungkin saja ketemu tiada. Jadi wujudnya wajibul wujud itu adalah zat yang tidak menerima tiada azalan wa abadan. Sebelumnya tidak menerima tiada, setelahnya juga tidak menerima tiada. Itu namanya wajibul wujud. Jadi jangan pastikan kalau wujudnya berawal, pasti nggak berakhirnya. Kalau wujudnya ada awalnya, pasti nggak ada akhirnya. Wujudnya ada awalnya, akhirnya wajib nggak? Pasti nggak? Pasti. Jadi surga itu ada awalnya, pasti berakhir. Gimana sih? Kalau wujudnya ada awalnya, pasti nggak berakhirnya? Belum pasti. Tapi kalau wujudnya ada akhirnya, pasti ada awalnya. Gitu dong. Kalau ada awalnya, belum tentu ada. Kenapa? Karena boleh saja diteruskan, dilanggengkan, diabadikan oleh Allah, gitu loh. Jadi kalau dilanggengkan oleh Allah gimana? Ya langgeng. Kalau diteruskan oleh Allah, ya lanjut wujudnya, gitu loh. Nah, kalau wujudnya kita wujud yang bukan langgeng dengan sendirinya. Kalau wujudnya Allah memang aslinya langgeng, memang aslinya kekal, memang aslinya tidak pernah tersentuh tiada, tidak pernah terkejar oleh tiada. Wa khaitu wajabal baqa'u lahu ta'ala istahala alaihi dhidduhu. Dan apabila sudah dipahami wajibnya Allah bersifat baqa, maka nyatalah ini dan mustahillah lawannya, yaitu fana, mungkin saja berakhir. Yang bisa melanggengkan surga itu siapa? Yang bisa melanggengkan surga siapa? Yang bisa mengekalkan surga siapa? Ya zat yang kekal, gitu dong. Kalau dianya aja nggak kekal, bagaimana mau mengekalkan yang lainnya? Masa sih kamu saya bikin kekal, dianya mati? Kayak orang sekarang menghayal, maksudnya bikin sesuatu yang dibikin masih lanjut ada, yang bikin koid, gimana? Nggak bisa begitu. Yang bisa melanggengkan sesuatu harus sesuatu yang langgeng, gitu loh. Maka Allah itu wajib kekal, maka Allah bisa mengekalkan yang lain. Maka kita ketika dapat berita Rasulullah bahwa Allah menciptakan surga dan surga itu kekal selamanya, kok kamu percaya? Ada satu makhluk yang dia itu kekal selamanya, kok percaya? Karena yang mengekalkan adalah Allah, zat yang wajib kekal, begitu loh. Kalau yang mengekalkan bukan Allah, ya mustahil ada sesuatu yang kekal dengan sendiri atau dikekalkan oleh yang tidak kekal. Ini nggak mungkin. Kalau kita yang bikin, ya pasti binasa. Kenapa? Karena kitanya ini nggak bisa kekal dan nggak bisa mengekalkan yang lainnya. Nah,
Kalau kita kok percaya ada neraka yang selama-lamanya, kok percaya? Karena yang mengekalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kita bisa berpikir, bisa menemukan sifat-sifat Allah. Maka dengan menemukan sifat-sifat Allah ini, keimanan kita semakin mantap, keimanan kita semakin tenang, keimanan kita tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tergantikan dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka apabila kita menemukan janji-janji adanya surga, maka kita harus percaya bahwa Allah mampu melanggengkan siapa saja dari hambanya hidup di dalam surga. Sebaliknya, kalau kita mendengar ancaman neraka yang selama-lamanya, kita harus takut, karena Allah mampu menjadikan siksa untuk selama-lamanya. Makanya kata para ulama tasawuf, kita itu kadang tidak bisa menolak sesuatu yang kecil, nggak bisa kita tolak sesuatu yang remeh, Pak, yang kita anggap sesuatu itu mahal. Gara-gara kita menganggapnya mahal, menganggapnya sesuatu yang penting, yang hebat, maka kadang kita nggak bisa menolaknya. Kayak contoh, kamu tiba-tiba dapat undian dari bank. Yunus dapat undian berangkat ke Australia. Berangkat nggak kira-kira? Ente ambil nggak? Nggak diambil. Sayang. Kalau nggak diambil gimana? Sayang, ini momen-momen penting ini. Ambil aja. Dia nggak mikirin kalau saya nggak ambil, ini kan cuma-cuma, ini kan hadiah mahal, ini kan kalau saya ongkos sendiri nggak bisa kebeli, mumpung ada yang nawarin berangkat saja. Dia nggak memikirkan nanti di jalan akan ketemu maksiat, akan ketemu kejelekan, itu nggak terpikir. Yang terpikir apanya? Asiknya, senangnya. Kata ulama salaf apa? Kalau kamu memikirkan itu, maka kamu memikirkan bagaimana langgengnya penyesalan nanti di neraka. Yang mesti dipikirkan itunya. Artinya penolakan tentang sesuatu yang sekejap, penolakan tentang sesuatu yang kamu anggap penting, itu keberanian kamu untuk menolak, itu harusnya memikirkan ketika nanti ada penyesalan yang selama-lamanya. Itu yang dipikirkan kan. Kadang kita nggak sempat mikirin itu. Ada orang nawarin ini, oh nggak enak, nggak enak. Padahal kalau kita tolak, penyesalannya cuma berapa menit. Kita tolaknya, paling segitu doang udah. Oh lu mau udah selesai. Tapi kalau sampai penyesalan di neraka yang selama-lamanya, siapa yang bisa mengentaskan kita dari sana ketika sudah masuk neraka yang selama-lamanya? Jadi yang bisa melanggengkan sesuatu wajib zat yang wajib langgengnya, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selainnya Allah tidak ada zat yang langgeng, tidak ada zat yang abadi kecuali diabadikan oleh Allah dan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara sifat yang keempat, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.